Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dandi Saputro. Saya dari kelas P2K Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surabaya. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari bahasa Indonesia, yaitu Sejarah Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan momentum bagi para pemuda Indonesia untuk bersatu memperjuangkan kemerdekaan bangsa. Sedasarkan kondisi bangsa yang tidak stabil membuat para pemuda terdorong untuk berjuang mengangkat martabat Indonesia dari belenggu penjajah. Peristiwa ini merupakan bukti konkret nasionalisme yang terwujud melalui pernyataan Ikrar Persatuan menuju Indonesia yang merdeka. Ikrar ini merupakan kristalisasi semangat untuk menegaskan cita-cita berdirinya negara Indonesia. Peristiwa Sumpah Pemuda dimulai ketika bangsa Indonesia masih berada di bawah kekuasaan Belanda. Rakyat merasakan adanya penindasan di tanah airnya sendiri dan membuat kehidupan bangsa Indonesia menderita. Berbagai macam bentuk perlawanan telah dilakukan oleh rakyat Indonesia, namun masih gagal memukul mundur tentara Belanda pergi dari tanah air akibat perlawanan yang masih bersifat kedaerahan. Hingga muncul politik etis dari pemerintah Belanda untuk memberikan pendidikan pada kaum pribumi guna kepentingan permintaan karyawan berpendidikan. Politik etis ini pada akhirnya memberikan dampak yang besar, salah satunya kemunculan golongan terpelajar dan para intelektual yang menjadi pelopor nasionalisme. Bangsa golongan ini kemudian bergerak mendirikan sejumlah organisasi sebagai media perjuangan. Pada mulanya organisasi ini hanya bersifat kedaerahan dan mengutamakan ikatan sesama pelajar sedaerah seperti Jong Japa, Jong Sumatera, Nenbon, Jong Minahasa, dan lainnya. Semangat para pemuda ini kemudian melahirkan kesadaran akan pentingnya mempersatukan organisasi pemuda di Indonesia. Gagasan penyelenggaraan Kongres Pemuda II berasal dari Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia (PPPI), sebuah organisasi pemuda yang beranggota pelajar dari seluruh Indonesia. Setelah Kongres Pemuda I selesai, beberapa pertemuan diadakan untuk membahas lebih lanjut terkait tindak lanjut dari Kongres Pemuda I. Setelah 2 tahun, para pemuda yang dimotori Persatuan Pelajar-Pelajar Indonesia mengadakan beberapa rapat yang dihadiri oleh perwakilan dari beberapa organisasi pemuda. Dari rapat tersebut menghasilkan keputusan bahwa Kongres Pemuda II akan dilaksanakan pada bulan Oktober 1928 dengan susunan panitia sebagai berikut: Ketua Sugondo Joyopo Spito, Wakil Ketua RM Jokomar Said, Sekretaris Muhammad Yamin, Bendahara Amir Sarifudin, Pembantu 1 Johan Muhammad Jai, Pembantu 2 R Katja Sungkana, Pembantu 3 RCL Senduk, Pembantu 4 Johannes Laimena, Pembantu 5 Rojani Soud. Atas inisiatif Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, Kongres Pemuda II dilangsungkan selama 2 hari pada tanggal 27 dan 28 Oktober 1928 yang terbagi dalam 3 kali rapat. Masing-masing rapat dilaksanakan di gedung yang berbeda. Rapat pertama dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 1928 di gedung KCB, Lapangan Banteng dalam namanya. Sugondo berharap kongres ini dapat memperkuat semangat persatuan dalam sanubari para pemuda. Acara dilanjutkan dengan uraian Muhammad Yamin tentang arti dan hubungan persatuan dengan pemuda. Menurutnya ada 5 faktor yang bisa memperkuat persatuan Indonesia, yaitu sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan keilmuan. Rapat kedua dilaksanakan pada Minggu 28 Oktober 1928 di Gedung OS Japa Bioskop, membahas masalah pendidikan. Kedua pembicara Purnawamawulan dan Sarmini Mangun Sarkoro bersependapat bahwa anak harus mendapat pendidikan kebangsaan. Anak harus dididik untuk memiliki karakter yang baik dan cinta tanah air. Harus pula ada keseimbangan antara pendidikan di sekolah dan di rumah. Anak juga harus dididik secara demokratis. Rapat ketiga dilaksanakan di Gedung Indonesia, sekelompok berbau keramat pada tanggal yang sama, yaitu 28 Oktober 1928. Sunario menjelaskan pentingnya nasionalisme dan demokrasi selain gerakan kepanduan, sedangkan Ramelan mengumumkan gerakan kepanduan tidak bisa dipisahkan dari pergerakan nasional. Gerakan kepanduan sejak dini mendidik anak-anak disiplin dan mandiri merupakan hal yang dibutuhkan dalam perjuangan. Sebelum kongres ditutup, diperdengarkan lagu Indonesia karya Wagi Rundop Supratman.
Lagu tersebut disambut dengan sangat meriah oleh peserta kongres. Kongres ditutup dengan mengumumkan rumusan hasil kongres oleh para pemuda yang hadir. Rumusan itu diucapkan sebagai sumpah setia yang berbunyi, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung persatuan bangsa Indonesia. Pemirsa, peristiwa Sumpah Pemuda memiliki arti penting bagi pergerakan nasional Indonesia. Selanjutnya, dari Mahda Adiat dalam gelombang semangat Sumpah Pemuda tahun 2021 menjelaskan masing-masing poin dan Sumpah Pemuda memiliki makna sebagai berikut. Sumpah Pemuda menyatukan para pemuda dan seluruh rakyat Indonesia untuk membela tumpah darah yang satu, yakni tanah air Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, meskipun terdiri atas ribuan pulau yang dipisahkan oleh laut. Tapi pada hakikatnya adalah satu. Sumpah Pemuda menyatukan para pemuda dan seluruh rakyat Indonesia untuk menjadi bangsa yang berdaulat dan bersatu, yaitu bangsa Indonesia. Baik, di sini akan saya sampaikan fungsi bahasa dari Sumpah Pemuda, yaitu fungsi bahasa Indonesia bisa dijabarkan berdasarkan kedudukannya, sebab kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara merupakan wujud dari identitas bangsa, sehingga mesti dicontohkan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut penjelasan fungsi bangsa Indonesia sebagai bahasa negara dan fungsi bahasa nasional. 1. Fungsi bahasa nasional. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional memiliki arti penting yang memungkinkan semua orang saling terhubung. Seluruh rakyat Indonesia yang berasal dari berbagai latar belakang bahasa daerah bisa bersatu dan berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional meliputi 1. Lambang kebanggaan kebangsaan. Semua masyarakat Indonesia mesti bangga dengan negaranya. Salah satunya contoh penerapan fungsi ini adalah dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. 2. Lambang identitas nasional. Contoh penerapan fungsi bahasa Indonesia sebagai lambang identitas nasional adalah ketika kita berkunjung ke negara lain. 3. Alat penghubung antar warga, daerah, dan budaya. Contoh fungsi bahasa Indonesia sebagai alat penghubung adalah ketika perantau yang berasal dari Sumatera berkumpul dengan orang dari Jawa. 4. Alat persatuan bangsa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional memungkinkan warga negara bersatu untuk tujuan yang sama. Contoh penerapannya adalah ketika masyarakat yang berasal dari latar belakang budaya dan bahasa berbeda-beda berkumpul demi satu tujuan. Terima kasih.